Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Suatu kenikmatan yang luar biasa, suatu karunia yang sangat istimewa tidak terasa oleh kita. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia. Kedatangannya telah dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh penjuru dunia, terutama di negara Indonesia. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan bi syahril khair. Sebentar lagi kita akan kembali merasakan indahnya sahur dan berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Bahkan menyaksikan tayangan-tayangan televisi yang biasanya hanya menjadi tontonan, tapi Ramadan tayangan tersebut menjadi tuntunan. Itulah semaraknya kebahagiaan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, orang yang beriman, untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa memiliki suatu tujuan. Apa tujuan Allah? Yaitu supaya kita menjadi umat yang bertakwa, menjadi manusia yang bertakwa, menjadi generasi yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan orang-orang yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, masih banyak keistimewaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Naumus shaimi ibadatun, wa shamtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa du'a'uhu mustajabun, wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, diamnya orang yang berpuasa seperti membaca tasbih, amalnya orang yang berpuasa dilipat gandakan, doanya orang yang berpuasa diijabah, dan dosanya orang yang berpuasa diampuni. Itulah keistimewaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semua kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu semua bernilai ibadah, semua bernilai pahala. Bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah sunat dibalas dengan pahala fardu. Bukan hanya itu saja, hal kecil seperti tidur di bulan suci Ramadan itu merupakan ibadah. Tapi jangan karena tidur itu ibadah, seharian kita berpuasa hanya tidur dan tidur saja. Jangan mentang-mentang puasa badan kita sedang lemah, perut kita kosong, kita hanya tidur. Itu juga tidak baik. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita sedang berpuasa, kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita
bersemangat sholat 5 waktu, bersemangat tadarus Al-Quran, bersemangat berzikir kepada Allah, beriktikaf di masjid. Kita lebih meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena kenapa? Karena Ramadan itu datangnya singkat. Datangnya hanya 1 tahun sekali. Tepatnya hanya 30 hari. Jangan sampai kita melewatkan kebaikan-kebaikan Ramadan yang datangnya singkat dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Oleh karena itu, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, semata-mata untuk meraih ampunan, ridho, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasakan kita sholat tahajud, walaupun 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Jangan lupa sisihkan uang untuk bersedekah supaya rezeki kita makin barokah. Di sela-sela kesibukan, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.